Shalom, welcome once again to our program. Shalom saudara sekalian, selamat bertemu kembali dalam program kami. Well, I hope you had a good night's sleep. Dan saya harap tadi malam saudara beristirahat dengan baik. But if there's a way, if you don't sleep well, you know what to do. Tapi jika saudara tidak dapat tidur dengan nyenyak, saudara tahu apa yang saudara harus lakukan. You should pray. Saudara artinya harus berdoa. And then by the time you pray, you will fall asleep. Dan itu saat saudara berdoa, bisa saja saudara tertidur. So anyway, you know, many people when they read the Bible or when they have sleeping time, they read the Bible, they fall asleep. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena banyak orang mengatakan pada saya, kalau mereka baca Alkitab, mereka ketiduran. So that is why you should not use the last hour of the day to read your Bible. You should read the first hour of the day. Dari sebab itu jangan pakai membaca Alkitab saudara pada jam terakhir saudara setelah saudara kerja, tetapi justru kita memberikan yaitu waktu kita bangun pagi-pagi, kita memberikan yang terbaik pada dia. But I'm serious, and if you can't sleep, you should pray. Tetapi saya serius saudara, kalau saudara nggak bisa tidur, saudara seharusnya berdoa. And so have a glass of water first, and Yeah. then we can start our meeting. Amen. Amen. Okay, let us pray. Mari Father, kita we berdoa. thank you once again for your goodness and your mercy. Bapak sekali lagi kami mengucap syukur berterima kasih untuk kebaikan-Mu dan belas kasih-Mu. And we pray for wisdom and understanding to be upon your people. Dan kami berdoa bila hikmat dan pengetahuan-Mu di atas seluruh pendengar kami. And we ask you, Lord, anoint your servants. Dan saya berdoa Tuhan, Kau urapi hamba-hamba-Mu. And let every word that proceed out of their mouth be only of you, Lord. Dan biarlah setiap kata-kata yang keluar daripada mulut hamba-Mu itu adalah pilihan Kau saja. In Jesus' Di name. dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. So praise God that you are ready for us to speak about the Word of God this morning. Dan puji Tuhan, saudara siap untuk yaitu menerima firman Tuhan. So how to run, not run away from God, but how to run close to God. Jadi judulnya hari ini ialah bagaimana untuk berlari, bukan artinya berlari yaitu jauh dari Tuhan, tapi justru berlari lebih dekat lagi dengan Tuhan. And how we run and endure the race that we need to run. Dan bagaimana kita berlari yaitu di dalam perlombaan yang bagaimana kita harus berlari dalam perlombaan kita masing-masing. And so that's our title today is how to run. Jadi judulnya yaitu ialah bagaimana untuk berlari. So there's so many ways to say, run closer to God. Dan yaitu bisa juga mengatakan bagaimana untuk kita berlari lebih dekat lagi dengan Tuhan kita. But let us see what the Bible tells us about today's our topic, run. Tetapi kita lihat apa yang firman Tuhan katakan pada kita mengenai berlari. So in the book of Hebrews chapter 12 and verse 1. Kita lihat aja bersama-sama dalam Ibrani 12 ayat 1. Therefore we also, since we are surrounded by so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us. Dikatakan karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Hallelujah. So let us strip off every unnecessary weights. Jadi marilah kita yaitu mengesampingkan segala sesuatu beban yang maksudnya tidak seharusnya nggak usah dibawa-bawa. And the sin which so easily entangles us, so cleverly come in and try to entangle us. Di mana yaitu kita lihat dosa yaitu dengan cerdik datang mengelilingi saudara atau menjerat saudara atau mencekik saudara. So we need perseverance, which is endurance, Dan artinya kita perlu juga yaitu untuk bertekun, and we need to be persistent in the race that we run. dan saudara kita semua perlu yaitu gigih dan aktif di dalam perlombaan kita. The Bible says our life is just a breath, Dan firman Tuhan dan bahkan yaitu dunia ini mengatakan kehidupan manusia itu hanyalah seperti hembusan nafas saja. And so sometimes life is like a breeze. Dan memang benar kadang-kala hidup itu sangat mulus. And also sometimes, very often, our life that we feel that we are walking on mud. Mud is like very heavy, you know. Tetapi lebih sering rasanya yaitu kita berjalan
melalui lumpur atau di dalam lumpur, dan saudara tahu kalau saudara berjalan di dalam lumpur itu kayaknya berat banget kehidupan tersebut. So we are bombarded, or we have been tested with so much of setbacks. Dan kita tahu yaitu kehidupan itu yaitu banyak dibombardir atau dihujani dengan berbagai-bagai kekalahan atau penundaan Or distractions. atau gangguan-gangguan dalam kehidupan saudara. In our life there's so many distractions. Sometimes the things that we desire distracts us. Yaitu begitu banyak gangguan, justru kadang-kala yaitu keinginan daging kita yang mengganggu kita. And then there's so many obstacles that is ahead of us. Dan kita juga tahu begitu banyak hambatan di dalam jalanan kehidupan kita. And unfortunately even our own sin. Dan sayangnya bahkan dosa kita sendiri. So perhaps especially in the area of our own sin, because sometimes the things that we desire, the pleasures that we desire is actually very sinful in the eyes of God. Itu terutama apa yang saya tekankan ada di dalam dosa kita sendiri, yaitu kadang-kala keinginan daging kita justru itu buat kita bisa aja nggak apa-apa, tapi itu adalah dosa di matanya Tuhan. Although we know our ultimate destination as a believer, Meskipun yaitu kita tahu sebagai orang percaya pada akhirnya we let a lot of things to hinder our life of faith. yaitu pada akhirnya sebetulnya kita sendiri yang menghalangi kehidupan iman kita. See, our destination is to be in heaven one day. Dan kita tahu yaitu tujuan dan sebetulnya kita semuanya ialah di surga satu hari kelak. As believers, we should glorify our King. Dan sebagai setiap orang yang percaya, kita seharusnya itu memuliakan Tuhan Allah kita. But in the reality, we actually let a lot of things to hinder the life of faith. Tetapi yaitu realitasnya, kenyataan sebetulnya kita sendiri yang memberikan halangan-halangan dalam kehidupan rohani kita. And that isn't the simple struggles we wish it could be. Dan tentunya kita semua berharap itu adalah pergumulan-pergumulan yang sederhana. But it's pretty complicated sometimes. Tapi pada kenyataannya dalam kehidupan itu, yaitu kita lihat kerumitannya. And we allow it. Dan itu sayangnya kita sendiri yang mengizinkan hal itu terjadi. And because we allow our own ways, our own wants, our own stubbornness, and then these things get complicated in our lives. Ya, karena yaitu kalau kita jujur yaitu ialah apa? Kekerasan hati kita, ngekeh maksudnya kita punya mau sendiri, yaitu pada akhirnya kita yaitu membuat diri kita rumit dengan hal-hal yaitu kekerasan hati kita, kekerasan kepala kita, kemauan daripada diri kita sendiri. The writer of Hebrew encourages us to look at people who lived by faith. Dan kita tahu di dalam kitab Ibrani yaitu penulisnya yaitu mendorong kita untuk melihat kembali, meneliti kembali yaitu bapak-bapak iman ini yang hidup oleh iman And endured numerous obstacles in the process. Dan kita tahu yaitu mereka bersabar, berketekunan ketika mereka mengalami begitu banyak yaitu beban atau dalam proses iman mereka. So I will love you to read Hebrew chapter 11 later on when you have time, and you'll be encouraged by all these heroes of faith. Yaitu kalau saudara buka di seluruh pasal 11 itu adalah seluruh di situ begitu banyak nama-nama, yaitu kita mengatakan yaitu pendekar-pendekar iman. Dan kita lihat bagaimana mereka menjalani kehidupan di dunia ini dengan iman di dalam Tuhan. And how they use their faith to endure all the obstacles that they have to go through as a process in their lives. Dan kita akan melihat yaitu bagaimana mereka menggunakan iman yaitu untuk melewati segala sesuatu hambatan atau kesulitan yang mereka harus lalui dalam kehidupan mereka. So Hebrew chapter 11 also urges us now to go do the same as they did also. Dan di dalam Ibrani 11 itu juga yaitu mendorong kita untuk melakukan sama seperti pendekar-pendekar iman tersebut. And so we are reminded that such a great cloud of witness has traveled this path before us. Dan dikatakan di sini bahwa kita diingatkan bahwa saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita yang juga telah mengalami sama seperti apa yang kita alami pada saat ini. And many of those pioneers of faith suffered great hardship. Dan kita tahu ya begitu banyak kita katakan pendekar iman, kita tahu yaitu kehidupan mereka dalam firman Tuhan, mereka juga mengalami hidup yang keras atau penganiayaan. Or overcame enormous challenges in their journey
or their journey or their walk in this life. Dan mereka semua telah mengatasi yaitu atau melewati tantangan-tantangan besar dalam kehidupan perjalanan mereka dengan iman mereka. You know, like I said the other day, I think in one of our encouragement time, I said, you know, Christianity is not a walk of bed of roses. Jadi beberapa hari yang lalu, Dr. Paul mengatakan yaitu kehidupan orang Kristen itu bukan seperti yaitu jalanan yang penuh dengan bunga mawar saja. Look at the life of Abraham Kalau kita lihat sama-sama kehidupan Abraham and the life of Joseph. dan kehidupan Yusuf. You know, they had to go through hardship. Dan kita tahu yaitu kesulitan yang besar yang mereka semua harus lewati dengan iman mereka. What drives them is the Lord. Amen. Dan apa yang memotivasikan mereka, mendorong mereka berketekunan itu hanyalah Tuhan saja. It's their relationship with God. Dan yaitu persekutuan yang erat dengan Tuhan mereka. Their faith in Him who will protect and help them go through and beyond to the very end. Dan iman mereka di dalam Tuhan Allah mereka itu yang menjaga mereka dan menolong mereka, yaitu untuk sampai mereka berjalan pada kesudahannya. So there is no reason why we can't do the same. Dan dari sebab itu kalau kita pikir kembali, kita juga manusia, kenapa kita tidak bisa melakukan sama seperti mereka yang telah lakukan? So we too need that reminder, because in our trials and tribulation, Yaitu kita juga perlu diingatkan semuanya ini, karena di dalam kesulitan kita semuanya, we can get introspective and turn to self-pity. yaitu tanpa kita sadari atau kadang-kadang kita sadari, yaitu kita menjadi sangat tenggelam di dalam perasaan kita atau merasakan itu mengasihani diri kita sendiri karena begitu banyak kesusahan. And we can turn it into a sense of futility. Dan pada akhirnya itu kesia-siaan. So we should look at these heroes of faith and learn from how they went through, that we are strong to go through also. Jadi kita harus, apa yang kita harus lakukan kita jika dalam kesulitan? Justru kita pelajari yaitu cerita atau kehidupan daripada pendekar-pendekar iman ini, sehingga kita mendapat kekuatan dari mereka dari semua firman tersebut. So if we turn into self-pity and futility, then we feel separated from the encouragement of the Holy Spirit and other believers. Jadi apa terjadi jika kita yaitu terlalu mengasihani diri kita sendiri dan kita merasanya aduh hidup ini semua sia-sia atau saya itu sia-sia, itu yaitu mendorong kita pada akhirnya yaitu terlepas daripada Roh Kudus, jauh daripada Roh Kudus, dan akhirnya kita juga mengucilkan diri kita sendiri daripada kelompok orang-orang percaya yang beriman. And then when we add to the sense of isolation, Dan pada akhirnya itu saudara sendiri, padahal sebetulnya saudara mengucilkan diri, tapi pada akhirnya saudara berasa dikucilkan. and not only that, serious awareness of our own sin begin to flood and condemn us. Dan pada akhirnya itu dosa-dosa yang lampau itu, yaitu saudara balik lagi kepada saudara dan menuduh yaitu diri saudara sendiri. And soon stumbling into frustration. Dan pada akhirnya saudara akan frustrasi dengan kehidupan saudara sendiri. So that's why we use the word, we feel stuck in the mud. Dari sebab itu kata-kata yang pertama dikatakan tadi yaitu seperti saudara berjalan di dalam lumpur. Kayaknya berat banget. And then you are far away from the life of faith which we are called to live. Dan pada akhirnya yaitu kita jauh dari yaitu perlombaan iman, hidup dengan iman di dalam Tuhan dan sebagaimana mestinya kita lakukan. God called us to run a race. Karena Tuhan sendiri telah memanggil kita semua. Tuhan telah memanggil saudara dan saya untuk masuk dalam perlombaan. I always tell all the people, run your race and finish well. Saya selalu mengatakan kepada semua pemimpin pendeta jemaat saya ialah saudara berlari di dalam perlombaan saudara dan selesaikan itu dengan baik. So God has called each and every one of us to run our race. Dan sekali lagi Tuhan sendiri telah memanggil saudara dan saya untuk berlomba dalam perlombaan iman ini. To soar like eagles on the wing of the Holy Spirit. Dan untuk kita semua terbang seperti Raja Wali di atas angin yaitu Roh Kudusnya. To overcome the entanglements and the weights that would conspire to hold us back. Dan untuk mengatasi keterikatan maupun beban yang bersekongkol untuk merintangi kita semuanya.
Because whenever we look down on those Yeah. things, it pull us down, it weigh us down, instead of us taking a challenge and enduring to the end. Karena jika setiap kali kita melihat kesalahan kita, dosa kita yang lampau-lampau, itu akan membebani saudara, dan itu menarik saudara turun, di mana sebenarnya kita semua disebut sebagai yaitu burung raja wali, dan kita harus terbang dan berlomba sampai pada kesudahannya. So in Isaiah 40:31 says, Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, but those who wait on the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings of eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Di dalam Yesaya 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. So that is why I say that God has called us to run a race. Dari sebab itu, saya mengatakan, selalu menekankan bahwa Tuhan sendiri telah memanggil saudara dan saya dalam sebuah perlombaan iman. And you should wait upon the Lord. Dan saudara yaitu harus menantikan Tuhan. And when you wait upon the Lord will renew your strength. He will give you the ability to overcome. Dan waktu saudara justru menanti-nantikan Tuhan, di situ saudara mendapat kekuatan baru. And then when they shall mount with wings of eagle, we will soar like eagles on the wings of the Holy Spirit. Dan dikatakan mereka seumpama yaitu raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Dan mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Saudara yaitu akan terbang dengan anginnya Roh Kudus. So the Holy Spirit will lead you. He will bring you through, overcoming the entanglements and the weights that conspire to hold you back. Apa artinya? Yaitu dengan terbang dengan anginnya Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang menuntun saudara. Roh Kudus yang membuat kekuatan kepada saudara, yaitu untuk saudara dapat bebas daripada jerat-jerat daripada dosa atau perasaan bersalah. But I want you to know also, faithlessness has no place in that kind of life. Tapi saya katakan juga, yaitu faithlessness artinya jika saudara tidak memiliki iman, saudara tidak bisa mengutip atau mendapatkan seperti apa yang Yesaya 40:31 itu katakan. So one of the prevailing truths of the kingdom of God, jadi salah satu kebenaran daripada kerajaan Tuhan ialah is that at any moment we can have the kind of faith that overcomes. Yaitu setiap saat saudara bisa memiliki iman untuk dapat melewati apapun masalah saudara. That is why when you come to the Lord, your strength is renewed. You are empowered to go through every obstacle that you need to face. Dari sebab itu waktu saudara datang kepada Tuhan, yaitu Tuhan sendiri memperbaharui saudara. Tuhan sendiri memberi kekuatan pada saudara, sehingga saudara dapat bisa melewati apapun halangan atau apapun masalah di dalam kehidupan saudara. Amen. I pray that you will be strong to overcome. Amen. Dan kita semua berdoa, yaitu biarlah kekuatan Tuhan berada di atas saudara dalam kehidupan saudara, untuk dapat saudara melewati segala sesuatunya. Remember, failure is not a failure until you quit. Dikatakan yaitu kegagalan bukanlah kegagalan sampai saudara sendiri yaitu berhenti untuk mencoba kembali atau berjalan kembali. A coward will always walk away and quit. Kalau seorang pengecut, dia selalu yaitu berhenti dan setelah itu dia lari jauh-jauh. They will give all kinds of excuse, but they will quit. Yaitu mereka memberikan segala macam alasan, tapi mereka akan berhenti separuh jalan dan lari jauh-jauh dari Tuhan. If you are right and if you are true, why would you quit? Tapi saya katakan, jika saudara yaitu benar di hadapan Tuhan dan jujur kepada diri saudara sendiri, kenapa saudara harus berhenti separuh jalan? Why don't you be a testimony there? Kenapa saudara tidak yaitu menjadi saksi bagi Yesus dimanapun saudara berada? So remember these things. Jadi saya harap saudara mengingat kata-kata ini. So don't quit. Dari sebab itu janganlah berhenti separuh jalan. Failure is not a failure until you quit. Dan berapa banyak pun kegagalan yaitu dalam kehidupan saudara, itu bukan suatu kegagalan, yaitu sampai saudara berhenti untuk bangkit kembali atau mencoba kembali. Amen. So in 1 John chapter 5 and verse 4 says, Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4 itu dikatakan, for whatever is born of God overcomes the world. Amen. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Amen. 1 Yohanes 5 ayat 4. Bentar.
1 Yohanes 5 ayat 4 dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan kita yang mengalahkan dunia, iman kita. Amen. You should read one more time so that you know. Kita baca sekali lagi. Saya aja yang bacain sekali lagi. For what is born of God overcomes the world. Ya. And this is the victory that overcomes the world. Ya. Our faith. Ya, itu kita baca sama-sama. Dikatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Amen. That's why I say, Dari sebab itu saya katakan, never quit. janganlah saudara putus asa. Jangan saudara berhenti. You know, I give it a little bit of testimony. Saya berikan sedikit kesaksian. I have workers who work with me for many years. Yaitu dulu di sini ada seorang pekerja yang bersama saya, ya lumayan lama, bertahun-tahun lamanya. And they are all good people. Dan mereka semua adalah orang-orang yang baik. But when I confronted them about sin, Tetapi waktu saya menegur mereka mengenai dosa-dosa mereka, and that's when they said, you know, after they oh yeah, yes, Dr. Paul, yes. That is the basic way. dan sudah pasti mereka katakan ya Dr. Paul. And then a few weeks later, they come with their resignation. Tetapi sayangnya beberapa minggu setelah itu, bahkan kurang dari 1 minggu juga ada, yaitu mereka memberikan surat mengundurkan diri. And they said that, you know, God has called me to do something else, or they give other reasons, or whatever they say. Ya. But it's all an excuse only. Dan sayangnya saudara, mereka mengatakan yaitu bahwa apapun alasan mereka, dan mereka mengatakan bahkan yaitu bahwa Tuhan telah memanggil mereka di dalam pelayanan yang lainnya, atau telah memanggil mereka untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Tapi semua itu sayang saudara. They do not want to settle the sin and walk with God and allow God to work in them and use them even greatly or mightily. Ya, itu sayangnya kenapa? Karena mereka tidak mengizinkan yaitu untuk membereskan segala suatu kesalahan atau dosa-dosa mereka, dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka lebih lagi, sehingga Tuhan bisa memakai mereka lebih lagi. It reminds me of the rich young man, you know, that Yeah. walks away sadly because of his wealth. He cannot give up. Yaitu sama seperti mengenai anak muda yang kaya, dia berjalan dengan sedih hati karena dia tidak bisa melepaskan kekayaannya. So for whatever is born of God overcomes the world. You should overcome the sin. You should overcome the things that is confronting you. Dan itu dari sebab ayat ini luar biasa, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Jadi jika saudara, yaitu apapun, yaitu karakter Kristus di dalam saudara, Roh Kudus yang di dalam saudara, itu saudara bisa menghadapi apapun yaitu yang dalam dunia ini lakukan. And just say I'm wrong. Jadi umpamanya apa yang saya katakan pada saat ini salah, Then to the people. yaitu apa yang saya katakan pada saat itu kepada pekerja-pekerja itu salah. And this is the victory that overcomes the world, our faith. Dan tapi firman ini mengatakan, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. If you are standing in faith and you continue and you prove yourself, we will realize, hey, yes, you are right and you're good. But you didn't change, you didn't allow God to work in you. And sin and the world embrace you. Dan itu yang dimaksudkan ialah jika saudara itu memang benar apa yang saudara katakan, saudara harus berdiri teguh dengan iman saudara, sampai yaitu kita menyadari, oh sebetulnya kamu yang benar, kita yang salah. Tetapi sayang kan kalau kayak gini, kalau saudara lari daripada kebenaran tersebut, dan akhirnya dunia akan menerima saudara kembali dan merangkul saudara kembali. But that is if I was wrong, but I was not wrong. Dan itu saya katakan jika saya salah, tetapi saya tahu saya tidak salah pada saat itu. And if you had repented, perhaps you can run even better now. Dan saya percaya yaitu jika saudara bertobat, tapi saya percaya setiap orang yang bertobat, yaitu menerima kesalahan mereka, membenarkan segala sesuatunya, saya percaya itu saudara dan saya pun bisa berlari lebih jauh. So you know, though we feel trapped by the circumstances and sin, Dari sebab itu yaitu meskipun yaitu kita merasa bahwa kita terperangkap atau terjerat oleh dosa-dosa kita, but we are not. tetapi sebetulnya kita tidak terperangkap. Our burdens are no match for our God. Karena yaitu segala sesuatu beban kita itu nggak ada bandingannya dengan kuasa Allah yang begitu besar. Hello.
Our burdens are no match for our God. Sekali lagi yaitu apapun beban saudara, apapun jerat dosa kita semuanya saudara, itu nggak ada bandingannya dibandingkan dengan kuasa Allah yang begitu besar. Faith sees the reality of that truth. Karena yaitu iman melihat kenyataan dari kebenaran hal tersebut. And allows us to keep running our race to the end. Dan juga iman yang memungkinkan kita sebetulnya, yaitu untuk berlari sampai kita menyelesaikan perlombaan kita. You hear what I say to them? Luar biasa saudara. Faith sees the reality of that truth. Yaitu sekali lagi, iman yaitu melihat kenyataan, kebenaran daripada kenyataan tersebut. And allows to keep us running our race to the end. Dan memungkinkan kita, yaitu saudara dan saya, untuk terus berlari sampai kita menyelesaikan perlombaan kita. Amen. My strength lies solely on God eternal. Yaitu karena kekuatan saya hanya terletak sepenuhnya kepada Allah yang kekal. And I need to persevere, endure till the end. Dan apa yang saya perlu lakukan bagian kita manusia ialah kita harus bertahan, berketekunan sampai pada kesudahannya. My strength will fail me, but the strength of the Lord will sustain me. Amen. So I need to endure to the very end. Amen. Karena kita tahu yaitu kekuatan manusia kita yaitu ada batasnya saudara. Dari sebab itu setiap saat kita bisa jatuh. Tapi kita tahu justru kekuatan Tuhan yang di dalam kita yang membuat kita bertahan sampai pada kesudahannya. I would love you to, today, in fact today is a day, if you are following what I teach you, to read 5 chapters of Psalm. Today you will read Psalms 119. Yaitu jika saudara mengikuti anjuran saya, yaitu untuk setiap hari baca 5 Fatsal Mazmur setiap hari, dan hari ini baca Mazmur 119. Yes, one of the chapters. Salah satu yaitu Fatsal di Mazmur. And Psalms 119 is, I think, the longest chapter. Dan yaitu Mazmur 19 adalah salah satu yaitu Fatsal yang paling panjang sekali. But that is all amazing scriptures. Tapi jika kita baca yaitu dengan perlahan-lahan, dengan menyimaknya dengan baik-baik, begitu banyak ayat-ayat yang luar biasa. So I want to encourage you, read again this morning. Maybe you read it, but read again after I finish my teaching and see how beautiful is that scripture and how powerful those scriptures are. Dan jika saudara udah baca pagi-pagi, yaitu saya mendorong saudara baca sekali lagi dengan teliti, dengan perlahan-lahan menyimak. Jika saudara belum baca, saudara bisa baca lagi. And so we have come to our end of our meeting. Dan sampai sebegini jauh pertemuan kita pagi hari ini. And so I want to encourage you, be strong, be bold, Tapi be saya vigilant. mendorong saudara sekalian, tetaplah kuat di dalam Tuhan, tetaplah berketekunan dalam Tuhan, tetaplah berjaga-jaga dalam Tuhan In your faith dengan iman saudara. and endure to the end. Dan biarlah saudara sampai pada kesudahan saudara masing-masing. Sometimes, in order for us to have our breakthroughs, we have to swim a tough storm ahead of us. Yaitu kita tahu, yaitu kadang-kadang untuk mendapatkan terobosan kita, yaitu kadang-kadang kita harus melewati badai kehidupan kita. Faith is something that is unseen. Tapi kita tahu yaitu iman kita dalam Tuhan sesuatu yang tidak bisa kita lihat atau kita tidak bisa pegang. Like I told you the other day about our building, Sama seperti yang saya bicara pada saudara mengenai bangunan kita. it's now flat there's nothing on the ground anymore. Dan sekarang udah yaitu sama rata dengan tanah. Our old building has been knocked down. Karena yaitu bangunan tuanya itu udah sama rata dengan tanah. And we have a faith that believe that He will rise up to 9 stories. Tapi yaitu kita percaya dan kita udah bisa melihat visinya, kita udah bisa bayangkan
yaitu bangunan itu udah tinggi sampai 7 lantai dan segala sesuatunya. So with Jesus taking the 5 loaves and 2 fishes, he prayed and gave thanks, and they had 12 baskets full. Dan sama seperti Yesus, bukan, 5 roti dan 2 ikan. Dia mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saudara lihat sisanya masih ada 12 bakul penuh. I have 5 loaves and 2 fishes also, and so I'm believing God for the 12 baskets full. Ya, itulah yang kita miliki. Benar, saudara-saudara juga semua memiliki 5 roti dan 2 ikan. Dan kita percaya, yaitu akhirnya Tuhan memberkati dan Tuhan sendiri masih memberikan sisa 12 bakul penuh. That is why we have that faith in God. Dari sebab itu kita memiliki iman di dalam Tuhan dan saudara juga. And in our lives, whatever we have to go through, we stand, endure to the very end, and we finish well. Amen. Dan jika apapun dalam kehidupan kita, jika kita terus berdiri teguh di dalam Tuhan kita, terus berketekunan dengan iman di dalam Tuhan kita, pasti saudara kita menyelesaikan perlombaan kita sampai pada kesudahannya. For me and for my pastors, Untuk our life here is to fulfill what God wants us to fulfill. saya boleh mengatakan, saya dengan seluruh pendeta-pendeta saya di tempat ini, kehidupan kami adalah untuk memenuhi apapun kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. And we will pay the price for the eternal glory. Dan kita yaitu membayar harganya karena kita melihat upah kita yang kekal di surga. So that's how we believe. Dan sejak itu bagaimana kita percaya dan menjalani kehidupan ini. So I pray that it encourage you. Dan saya berdoa, yaitu firman yang sederhana ini dapat membangkitkan saudara. And so I see you tomorrow, Dan sampai ketemu lagi esok pagi hari, at 10:30 a.m. jam 10.30 pagi. And let's see whether we have coffee or water. Dan kita akan lihat apakah kita akan ada kopi atau air. Oh, saya ada espresso, saudara. And so maybe a cake also tomorrow. Yeah, we never know. Dan lihat kalau Dr. Paul mau ini Pak, sore dia akan menyiapkan brownies untuk besok. Or maybe you can send us some. Atau barangkali saudara bisa mengirimkan sedikit kue brownies saudara kepada kami. And then we can put it on our table here and show people. Dan kita bisa. And so may the Lord bless you and keep you. Biarlah Tuhan sendiri melindungi saudara, biar Tuhan memberkati saudara dan penyertaan Tuhan selalu bersama saudara. And may the anointing of the Lord be with you. Dan biarlah urapan Tuhan selalu beserta saudara. In Jesus' mighty name. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa. God be with you. Biarlah penyertaan Tuhan selalu beserta saudara. And Jesus loves you. Dan jangan lupa Yesus selalu mengasihi saudara. And we love you too. Dan kita semua mengasihi saudara. Bye-bye for now. Sampai ketemu lagi hari esok.